Om Swastiastu, Rahajan semua para pemirsa Trasmi Channel. Senang sekali berjumpa pada pagi hari yang cerah ini. Semoga kita selalu dianugerahi kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Adapun yang menjadi perbincangan kami pada pagi hari ini yaitu catur asrama yang ketiga, yaitu tentang warna praste. Dan narasumber kita adalah Sri Aji Adi Guru Siwa Ambara. Raja semua Sri Aji. Swastiastu, selamat pagi. Ya, senang sekali berjumpa pada pagi hari ini. Syukur cerah kemarin hujan deras. Sri Aji, seperti yang kita sampaikan bahwa topik perbincangan kita kali ini adalah warna praste, yaitu catur asrama yang ketiga, di mana sebelumnya kita sudah memperbincangkan masalah Brahmacari, kemudian Grahasta, dan sekarang adalah yang ketiga yaitu warna praste. Mungkin perlu dijelaskan dulu mapping ke warna praste sehingga kami semua menjadi lebih jelas. Ya. Baik. Warna praste itu kan berasal dari dua kata, warna dan praste. Kalau warna itu ya hutan, kalau praste itu jalan, jalan di hutan gitu. Tapi kalau diartikan dengan kekinian, kita menepi, nihir. Ya. Nihir dari apa? Dari apa yang telah kita lakukan di Grahasta. Ya. Di Grahasta kita bertugas membina keluarga. Tentunya banyak keberhasilan yang sudah kita capai di masa Grahasta itu. Ya, misalnya kita punya anak, punya rumah, bahkan harta benda lah. Karena kan memang itu tujuan kita di Grahasta itu. Dalam hidup berumah tangga itu kita harus memiliki banyak hal yang berkaitan dengan keperluan kita hidup. Gitu. Harta kamu lah banyak. Iya betul. Kita mencari harta, karena dengan harta itu kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan kemudian setelah kita bisa memenuhi kebutuhan kita dan keluarga kita, tentunya kalau ada lebih kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang betul-betul membutuhkan. Nah, keberhasilan apapun yang kita telah raih di masa Grahasta itu patut kita syukuri. Dan kita harus menganjak ke step kehidupan kita, yaitu warna praste. Seperti dijelaskan tadi, kita minggir dari keberhasilan kita dan memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan di jenjangnya mereka. Kan kita lepas dari Grahasta, kita memasuki warna praste, kemudian anak kita pasti lepas dari Brahmacari menuju Grahasta. Jadi tingkatannya naik satu. Betul. Kalau diistilahkan dalam panggung pagelaran, ya, kita ini sudah masuk ke tengah kalangan itu biarkan anak kita yang melakukan peran di pekarangan kita. Kita sebaiknya minggir, misalnya, ya, tidak usah ke hutan lah. Tugas kerumah tanggaan mereka. Tugas kerumah tanggaan kita serahkan penuh kepada mereka. Kita tinggal di satu kamar lah, ya, misalnya di pojok sana. Jadi tidak perlu ke hutan, karena hutan juga sekarang jarang saya. Tidak ada hutan. Bahkan ada teman kita kemarin itu mau warna praste di hutan, itu beberapa hari di sana ditangkap gitu, dikembalikan, dikira mau apa gitu. Karena apa yang cocok di zaman ribuan tahun yang lalu belum tentu cocok sekarang gitu. Nah, intinya adalah kita minggir. Ayo kita kasih anak-anak kita berperan. Entah bagaimana dia berperan, biarkan dia berperan. Karena kan kalau di permainan sandiwara itu kan setiap orang memerankan perannya. Ya, kita sekarang mengambil peran tua, ya di atas 60 tahun lah kita mulai itu. Ya. Kan
kita sudah lihat keberhasilan kita. Nah, inilah satu proses yang diwariskan oleh leluhur kita. Bagaimana kita bisa belajar melepaskan, ya, karena di masa Wanaprastha ini intinya adalah kita belajar melepaskan terhadap keterikatan atau hasil apa yang telah kita capai. Ya, kita kan sudah bersusah payah dulu mencapai bangun rumah semegah ini, kemudian kita tinggalkan, berani nggak meninggalkan itu? Gitu. Jadi fase penyiapan diri untuk ke tahap selanjutnya, saya melepaskan ikatan-ikatan duniawi, wajib dilepaskan sedikit demi sedikit biar terbiasa. Ya. Dan intinya memberikan kesempatan sebebas-bebasnya kepada anak kita untuk mengurus keluarga. Ya, karena kenyataan di masyarakat kan sudah jadi kakek, sudah jadi nenek, tapi masih mengurus keluarga. Semua urusan keluarga. Ya, bahkan seorang nenek, seorang kakek ngurus cucu bagaikan anaknya sendiri, itu salah sekali. Kapan anak kita akan bisa mandiri menjalani grahasanya itu? Karena dalam kehidupan ini kan semua harus kita jalani. Pada masa Brahmacari kita harus belajar untuk mempersiapkan diri di masa Grahastha agar kita bisa dengan pengetahuan itu kita bisa mendapatkan uang. Uang itu kita gunakan misalnya untuk ya siap-siap untuk melapor rumah karena mau punya anak baru kan. Kemudian persiapan pakaian anak-anak, itu semua harus kita lakukan sendiri. Karena begitu memasuki masa Grahastha kan kita sudah mulai tanggung jawab. Sebagai anak harus bertanggung jawab. Bahkan anak yang sudah masuk di Grahastha ini juga harus memberikan kebebasan kepada orang tuanya untuk minggir, gitu. Bukan diserahkan tanggung jawab untuk mengurus cucu seperti itu. Ya boleh lah, tapi kadang-kadang biasanya orang tua kan terlalu sayang sama anak dan cucu. Biasanya katanya lebih sayang sama cucu gitu. Yang teman-teman saya ada di grup WhatsApp itu semua pada pamer cucu. Dia karena kebetulan belum punya, ya nggak ada yang dipamerkan. Iya, untuk pamer satu setengah jam itu bagus. Tapi kalau lebih itu berat, ya karena berat sekali mengasuh cucu. Gitu. Ya. Tapi kebanggaan itu, rasa cinta dan rasa kasih sayang. Ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan di Wanaprastha itu adalah kita mulai mengikuti langkah-langkah Siwa. Ya. Kalau Siwa itu kan dan yang kita puja di masa Wanaprastha itu memang Siwa. Ya, di Brahmacari kita memuja Brahma sama Saraswati, di Grahastha kita memuja Wisnu sama Laksmi. Pada saat Wanaprastha ini kita sudah mulai memuja Siwa dengan harapan sifat-sifat kesiwaan itu masuk ke dalam diri kita. Apa sifat kesiwaan? Ya beliau disimbolkan sebagai yang mampu melepaskan keterikatan dengan keluarga. Beliau tahu kapan datang untuk istri, kapan datang untuk anak, kapan datang untuk cucu. Beliau ngerti sekali. Gitu. Nah, disinilah kita harus belajar. Pertama, betul-betul melepaskan. Oh, itu saya punya rumah, sekarang saya serahkan pada anak-anak. Saya punya keberhasilan ini biar anak yang melanjutkan. Gitu. Kemudian dalam Wanaprastha ini apa yang harus kita lakukan adalah merenung, mengingat kembali apa-apa yang belum sempat kita lakukan. Intinya secara spiritualnya, ya. Di sini kita belajar bagaimana memiliki sifat seperti Siwa itu Maha Pengampun. Mungkin kita pernah bermasalah dengan seseorang atau orang membuat masalah dengan kita belajar memaafkan. Itu salah satu pelepasan. Ya. Jangan sampai kita membawa dendam. Ya, dendam yang kita lakukan di masa
Gerahasto atau di masa Brahmacharya kita bawa ke sini enggak. Karena Siwa itu maha pengampun. Di sini kita belajar. Dalam masa Wanaprastha inilah kita mulai melepaskan bukan hanya ikatan keduniawian, tapi juga melepaskan ego-ego, persoalan-persoalan, dendam dan sebagainya. Betul. Memaafkan diri pertama. Orang yang sudah bisa memaafkan diri pasti bisa memaafkan orang lain. Dan itu yang kadang-kadang kita sering menyalahkan diri sendiri, banyak sekali yang menyalahkan diri sendiri. Kadang kelihatannya sederhana sekali, maafkan diri sendiri, tapi susah melaksanakan. Ya. Sebenarnya memaafkan itu berarti menerima. Ya. Kita selama perjalanan ini kan ada salah, ada benar. Sebenarnya tidak ada salah. Ibaratkan kanan dan kiri. Apakah salah kanan kiri, apakah benar kanan? Nah, seperti dalam perjalanan kita, apakah di Brahmachari dan di Gerahasto itu, kalau kita umpamakan perjalanan dari Sukawati menuju airport, itu kan jalannya tidak lurus kan? Ada belok kiri, ada belok kanan, ada turun, ada naik. Apakah belok kiri itu salah, belok kanan itu benar? Tidak, semuanya benar. Nah, di masa Wanaprastha ini kita harus tahu bahwa sebenarnya di mata Tuhan nggak ada yang salah. Salah ini hanya ada di mata manusia. Gitu. Norma biasanya kan kita berpedoman pada norma. Ya. Tetapi ketika kita di Wanaprastha kita sudah mulai menggunakan kacamata Tuhan. Karena nggak ada yang salah. Seperti tadi jalan kiri apakah salah karena enggak. Kita sadari bahwa itu semua proses. Begitu kita menyadari itu proses, harus kita lewati. Makanya tidak ada yang salah. Yang ada memaafkan, menerima. Oh dulu saya belok kiri. Oh kalau saya tidak belok kiri, nggak bisa belok kanan. Dulu saya turun. Oh kalau nggak turun, nggak bisa saya. Nah, apa namanya? Perasaan ini harus kita tanamkan ketika kita mulai memasuki Wanaprastha. Kita memaafkan semua. Artinya kita menerima semua. Apakah dulu kita pernah dihakimi, kita pernah dibully, nggak apa-apa. Kita melihat sisi-sisi positif dari hal-hal negatif. Gitu. Kemudian tugas kita setelah 60 tahun itu, kalau misalnya kita dulu kurang menyayangi anak-anak kita, tambah sayang. Sekarang saatnya untuk meningkatkan rasa kasih sayang kita kepada, bukan hanya kepada anak, tapi juga kepada. Karena yang jelas setelah umur 60 tahun, yang kita nanti adalah kematian. Langsung dibu mati nyeselnya gitu. Nggak ingat juga saya tidak sekali, nggak tahu juga gimana ya. Makanya inilah kesempatan kita sebelum meninggal, kalau kita pernah bermasalah dengan seseorang, datang. Tidak anak ini itu masih ada salah tampi. Sebenarnya tidak ada yang salah tuh. Salah tampi. Apa bahasa salah tampi? Salah persepsi. Salah persepsi sebenarnya tidak ada ya, cuma salah persepsi. Nah, yang penting di masa-masa 60 tahun ke atas ini apa yang diajarkan oleh tetua-tetua kita itu, pertama kita belajar bongol. Jangan mendengarkan terlalu banyak berita. Ya, karena kalau banyak berita kita bingung juga. Ya, kita harus memilih berita-berita mana yang harus kita dengar, gitu. Pilih-pilih kan ada pilihan banyak kan, jangan semua. Kadang filternya itu yang sulit kan, kadang terlalu banyak informasi masuk, kadang-kadang dia yang mendengar sih semakin bertambah umur, kita itu daya ingatnya semakin turun, lalu kadang-kadang kemauan kita yang tambah banyak gitu. Artinya tidak sesuai antara kemauan dan kemampuan. Nah itu yang sering membuat stres biasanya. Ini disuruh menepi. Pembedik kan dengan berita-berita gitu. Kita pun usia-usia gini kalau kebanyakan berita juga bingung. Pilih-pilih berita.
Berarti masa untuk ke tahapan Wanaprastha ini di atas 60 ya berarti? Ya, cukup lah. Karena kita yang harus membatasi. Belajar buta, jangan semua dilihat. Ya, Kan ada banyak warna tuh. Ini warna merah, ini warna putih. Kalau sudah umur gitu ya pilih satu saja warna udah cukup. Ya kan nggak ada yang protes kamu miskin. Nah, kalau sudah 60 kamu sudah tua. Baju putih ya satu udah ada yang terus lagi. ya. Belajar begel itu apa bahasa? Begel itu Tidak bicara. tidak bicara. Jangan banyak bicara. Ada orang ngomong itu sautan, ada orang ngomong kene sautan. Ya, nah. Semakin bedik berbicara, semakin sedikit salah gitu. Itu orang belajar bongol, belajar pinter, belajar begel. Dan jangan belajar blog gitu. Walaupun kita sudah seorang doktor, profesor, jangan blog kan ragau gitu. Maksudnya gimana? Sebesar apapun ilmu kita, ya, kita omongkan kepada anak kita, tak nyambung. Ya. Karena beda generasi. Ya, itu menjadi bodoh itu salah satu kita bisa diam menjadi pendengar. Apa ya orang panah, apa ya orang mantu. Oh itu. Jangan semua di komen. No komen ya, jangan. Kecuali dia minta pertimbangan baru kita ngomong gitu. Mohon diirit gitu. Ya. Karena apa? Kita harus ngerti anak kita usianya 30-40 tahun. Kita sudah 60 tahun. Kan itu pasti beda. Zamannya soalnya beda. Zamannya beda. Lingkungannya beda. Lingkungannya beda. Karena di kenyataan di masyarakat antara anak dan orang tua bisa kue. Ya. Karena apa? Orang tuanya terlalu kemeng gitu. Kemeng itu cerewet. Cewek. Itu nggak seperti tadi. Misalnya anaknya mau coba bikin WC gitu. Jangan kali itu dipakai itu keras warnanya. Kan sudah ada pertentangan. Desainnya juga tidak. Jangan itu bikin WC. Padahal yang buat dia. Padahal yang buat anaknya gitu. Ini yang harus Kita harus belajar menerima gitu ini. Sepenuhnya kita lepas dan serahkan. Dia mau bikin WC, WC apa ya kena yang penting dia demen gitu. Warna apa yang mau? Agak kan pindah mereka yang WC kan. Ya rumah dan sebagainya kita selanjutnya biarkan mereka. Pokoknya sekarang itu panggungnya dia, urusan dia main apa itu nyungkling atau apa-apa, biarkan. Itu yang membuat kita tidak stres sebagai orang tua sendiri. Ya. Dan orang yang ngajak kita juga nggak stres itu. Betul. Iya, itu yang kadang-kadang tanpa disadari konflik antara orang tua, anak dan menantu ini hal-hal kecil, kelihatannya kecil hal itu dari komen-komen sederhana, masalah dari naruh pohon saja, jadi masalah di dapur mertua dan menantu cara menempatkan perabotan bisa juga salah karena semua dikomentari. Dan yang tua itu enggak salah. Dia bisa ngomong kasar. Ini saya main lagi pidan. Mati dah. Akhirnya ini yang membuat itu kelihatannya banyak orang-orang tua seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak pernah khusus menjadi orang yang sudah di Wanaprastha. Jadi ada khususnya di ada di sini lah di tempatnya. Ternyata belajar menjadi tahapannya dari Brahmacari juga belajar, menjadi seorang Grihastha belajar, menjadi Wanaprastha juga belajar. Menurut Sara Samusya dalam hidup kita itu kita patut cari sampi mendekat tuh loh. Mendekat dia. Tapi kalau ada padanya, pokoknya diambil. Artinya, ketika kita di Brahmacari, belajar juga nanti bagaimana ketika kita ada di Grihastha. Pada saat di Grihastha kita juga belajar bagaimana nanti kita ada di Wanaprastha.
Gitu. Seperti dia harus belajar bagaimana nanti kalau saya seperti bapak saya. Pada usia segitu, apa yang harus dilakukan? Ternyata kita sebagai orang tua itu seperti tadi harus diam. Anggap nggak bisa ngomong, anggap ragu bodoh, anggap ragu bongol, anggap ragu buta. Bahkan ada sampah pun pura-pura jangan dilihat gitu. Ya, ini pelajaran kasar tapi benar gitu. Iya, iya. Kadang-kadang kalau kita, ya orang tua itu biasanya lihat sampah karena kebiasaan lihat bersih, rasanya kok ini tak disapu, nanti ngomel-ngomel biasanya begitu. Ibu-ibu biasanya sering. Dan Saya. dan sebaiknya kalau kita sudah mau ke waras itu jauhkan tinggal dari anak-anak dan cucu-cucu. Nah, misalnya punya satu pojokan cek tutup itu jangan tahu kan? Karena apa? Karena kalau kita curut campur itu anak-anak kita pasti tersinggung. Gitu. Ini salah satu bagaimana kita menciptakan keharmonisan di dalam keluarga. Kenapa kita berani minggir? Karena kita sudah pernah di panggung itu. Gitu. Kalau kita dipanggil, Pak, saya mau pergi, tolong jaga rumah ya. Oh ya. Rumah. Kontrolnya mah guys. Jaga cucunya. Ya. Ya, ada sering. Tetapi jangan anak-anak yang punya anak itu totalitas menyerahkan kepada kakek dan nenek karena berat sekali menjadi tukang bu. Ya, tukang bu harus modal. Anak-anak beli permen, beli gini harus kantongnya tidak boleh puyung gitu. Dan jaga cucu yang lari-lari itu berat sekali. Ya, mohon anak-anak muda yang sedang digerakkan jangan orang tuanya itu dijadikan sebagai pengempu karena berat sekali gitu. Biarkan mereka istirahat. Nah, bagusnya ketika kita di usia itu tuh kumpul dengan seusia itu. Misalnya sekarang kan sudah ada kelompok lansia. Tugas kita misalnya sebulan sekali ya kita ya. Kalau dengan grup-grup seperti itu dengan usia sama, sehingga pembicaraan kita sama. Nyambung ya. Jadi jangan pernah bergaul dengan beda usia gitu. Tapi ada yang bilang bergaul dengan beda usia itu katanya bikin awet muda sih. Untuk apa awet muda? Apa untungnya awet muda? Pura-pura jadi nak bajang lagi. Menambah wawasan maksudnya kan, kekinian juga perlu tahu. Iya boleh, tapi sedikit jangan larut di sana karena kita bukan di sana lagi. Jadi tujuannya untuk Wanatraster itu adalah satu melepaskan diri, kemudian kita menyiapkan diri mendalami spiritual dengan lebih dalam, dan menyiapkan diri untuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu semoga usianya panjang itu saja. Ya. Karena di masa berhasil selain kita membina rumah tangga, kita juga kan sudah belajar bagaimana kita melakukan menjalankan ajaran-ajaran agama seperti kita di Bali itu ya, bagaimana kita melaksanakan panceyanya itu kan sudah kita lakukan. Di dalam minggir ini kita juga perlu mencari sang jati diri kita dan siapa sesungguhnya kita. Nah disinilah kita belajar lebih banyak apa sebenarnya tujuan hidup yang sesungguhnya gitu. Disinilah kesempatan kita. Kemudian kita mempersiapkan diri agar nanti totalitas menyerahkan diri kepada Beliau. Gitu. Bukan saja diri kita juga dalam kesempatan ini kita mendoakan anak-anak cucu-cucu kita kepada Tuhan agar Beliau membimbing lewat pikiran, perkataan dan perilaku agar terus menjadi orang tua yang bijaksana, membina anak-anaknya agar menjadi anak yang sejahtera. Karena inilah kita di Bali ini diajarkan agar selalu dekat dengan Sang Yang Widi Tuhan. Ya, intinya apa? Di kamar kita ada pangkiran, ya, di nata kita ada tugu, di sangat kita apalagi ada roh tidur. Karena kita di Bali itu sangat yakin bahwa apapun yang terjadi ini disebabkan oleh Sang Yang Widi Tuhan.
tahapannya seperti itu, sebenarnya kita sudah disiapkan agar selalu ingat. Jadi tahapan itu sebenarnya sudah sangat jelas sih sebenarnya kita di Bali ini. Inilah bagusnya kita di Bali. Semua ada apa namanya? Sudah tertata sebenarnya. Sudah tertata. Cuman kita saja mungkin kurang mendalami, kurang memahami. Oh ini tahapannya seringkali karena sebagai orang tua masih banyak juga yang ikut campur sehingga itu seringkali menjadi konflik di keluarga yang sebenarnya mungkin sama-sama maksudnya sama-sama sayang, saling memperhatikan, cuman yang apapun yang berlebih barangkali kita justru tidak menyiapkan anak kita untuk menjadi mandiri, untuk meneruskan tongkat estafet ini. Seperti yang telah disampaikan dalam Hasto itu, tujuan anak-anak apa? Tujuan anak-anak kita menciptakan keluarga kecil bahagia sejahtera. Orang tuanya nggak masuk gitu. Dia bersama istri dan anak-anak. Karena kita tidak masuk, ya kita minggir gitu. Tapi minggirnya bukan berarti melepaskan. Bukan. Tetap kita memberikan bahasa saling support kepada anak. Pura-pura buta, pura-pura ongol, pura-pura dungu gitu kan. Tapi ya kita siapkan juga tabungan, kalau dia butuh uang ya kasih gitu. Dan jangan semua uang dikasih mereka gitu. Kita kan harus hidup juga. Banyak orang tua semua kekayaannya dikasih anak gitu. Ketika dia tua nggak ada apa-apa gitu. Berarti jika ada semua disiapkan, ini kan manajemen akuntansi kan harus kita harus ada bekal juga kan. Anak kita juga repot ngurus dirinya, ngurus istrinya, ngurus anak-anaknya ya. Yang ngurus diri kita siapa? Diri kita sama pasangan. Kalau masih punya, kalau nggak punya ya sendiri. Karena pada awalnya kita lahir sendiri gitu. Kita yang bertanggung jawab penuh terhadap diri kita sendiri. Kadang menerima hal itu memang. Ketika misalkan pasangan sudah tidak ada, jadi mohon maaf. Tapi semua kita kan tidak mengharapkan seperti itu. Tetapi namanya karma kan kita tidak tahu. Usia juga kita tidak tahu sampai kapan diberikan oleh itu sendiri langsung. Ketika misalkan sudah tidak ada pasangan, apakah wanaprasta juga apakah lebih baik tetap dilakukan ataukah tidak, atau langsung saja ke tahapan selanjutnya ke sanyasin, misalnya ke biksuka seperti ini? Di wanaprasta tugas kita adalah menemukan jati diri kita. Orang yang sudah ketemu dengan jati diri tidak perlu istri, tidak perlu anak, tidak perlu cucu, karena sang jati diri itu adalah pasangan sejati kita. Gitu. Kalau kita sudah ketemu dengan jati diri, nggak ada masalah di dunia. Sendiri pun kita asik karena kita ngobrol dengan apa namanya, jati diri kita sendiri. Maka pertapa-pertapa yang sudah menemukan jati dirinya nggak perlu apa-apa lagi. Berarti mungkin perlu dijelaskan sedikit, masih ada waktu sedikit. Bagaimana caranya menemukan jati diri itu seperti yang saya dijelaskan, berkomunikasi dengan diri, salah satu cara yang terbaik itu seperti apa? Kita menyadari bahwa tubuh ini sekarang 54, maksimal lagi 20 tahun nggak ada apa. Ya, kepinteran ini kalau 15 tahun udah hilang. Mulai ikut. Ya, berarti tubuh kita ini bukan kita, pikiran ini bukan kita, kepintaran bukan kita. Lalu siapa kita? Inilah yang diajarkan di SD. Di dalam diri kita ada atma. Atma itu adalah jati diri kita. Ya. Ketika kita mengetahui dan sadar bahwa diri kita itu adalah atma, ya, atma yang sesungguhnya adalah percikan kecil dari Tuhan. Orang yang sudah ketemu dengan jati diri, dia ketemu dengan Tuhan. Kalau sudah bersama Tuhan, tidak ada masalah. Hidup inilah yang disebut dengan sukha tanpa wali dukkha. Maka inilah proses yang harus kita jalankan ketika kita di wanaprasta. Sehingga selanjutnya kita menjadi biksu. Biksu itu Tuhan. Kita sudah menjadi Tuhan.
Kita diam aja dengan senyum-senyum gitu. Kita perwakilan Tuhan. Jadi ini sebenarnya yang ditargetkan di ajaran agama ini, agar kita menyadari bahwa diri kita itu percikan kecil dari Tuhan. Kemudian tugas kita adalah menjadi Tuhan di masa hidup ini. Jadi Tuhan artinya apa? Kita selalu bahagia, kita penuh kasih mengasihi siapapun, kemudian kita selalu memberi dan bijaksana. Itulah Tuhan lah kita. Maka anak-anak cucu kita ini tugas kita di Wanapasta, menemukan jati diri agar di Biksuke kita bisa meraih moksa semasa hidup, kemudian moksa setelah kematian. Moksa artinya bukan hilangnya tubuh. Moksa itu kesadaran kita menyatu dengan kesadaran Tuhan. Sadar bahwa diri kita adalah bagian dari Tuhan yang memiliki sifat-sifat sama seperti Tuhan. Inilah yang disebut moksa yang harus kita cari ketika kita di Wanapasta. Penjelasannya sangat jelas. Ada semua. Jadi baik para pemirsa Trasmi Channel, demikian tadi bincang-bincang kami terkait dengan Wanapasta. Kapan kita mulai melakukan Wanapasta, apa yang harus kita lakukan selama Wanapasta dan apa tujuannya. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Sri Aji Guru Siwa Anggara, dan semoga kita semua mampu menjalani tahapan dalam catur asrama itu, sehingga apa yang menjadi tujuan kelahiran kita, yaitu nantinya mencapai moksata menjaga Tuhan. Ya, saya tidak bisa. Yang akhiri bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Jadi matur semua yang silat antuk Wujud Prana Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa pada bincang-bincang selanjutnya.